Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan, yang boleh mempersatukan kembali hati kami di awal minggu yang baru ini, di mana kami akan memulai segala aktivitas kami. Tetapi sebelum itu Tuhan, kami hendak disapa oleh kebenaran firman. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di awal minggu ini, di hari Senin tanggal 28 November tahun 2022 ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkah. Sekali lagi saya akan bacakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkah. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, menahan diri untuk diam, tidak membalas kejahatan orang, menerima caci maki orang lain atas kekurangan kita, atau mungkin karena kebaikan kita, itu bukanlah hal yang mudah bagi kita. Itu bukan hal yang mudah bagi kita untuk menahan segala kejahatan atau menerima hinaan, caci maki yang ditujukan orang kepada kita. Karena keinginan untuk membalas kejahatan orang lain itu adalah hal yang selalu bergejolak mungkin di dalam hati kita, saudara, daripada memaklumi dan menerima dengan lapang dada. Itu akan selalu bergejolak di dalam hati kita, Bapak Ibu. Karena harga diri kita terasa dicabik-cabik, dan hidup kita seolah-olah menjadi tidak berharga. Kenapa? Karena perlakuan orang yang tidak memiliki kasih sama sekali. Maka dari itu saudaraku, jemaat Tuhan, namun sebagai anak Tuhan, tentu tidaklah pantas kita untuk melakukan hal yang sama kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tentu harus ada perbedaan anak Tuhan dengan anak yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak memiliki kasih. Kalau kita membalaskan semua perbuatan jahat orang itu dengan kejahatan pula, tentu apalah artinya pengampunan dan penebusan yang telah dilakukan Yesus atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tentu kita tidak berbeda dengan orang yang jahat sekalipun. Kalau kita sudah lebih dahulu menerima dari Tuhan kebaikan, tentu saudara sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita juga membalas kejahatan orang lain dengan cara yang berbeda. Sebagaimana
yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu hiduplah dengan penuh kasih dan teruslah menjadi berkat. Bila orang baik kepada kita, maka kita harus berbuat baik. Bila orang jahat kepada kita, ya teruslah untuk berbuat baik. Karena hidup baik bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan, dan hidup yang berbuah itu akan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kita. Baik itu berkat di dalam perkataan kita, terlebih menjadi berkat di dalam perbuatan kita. Maka dari itu saudaraku yang terkasih, inilah yang menjadi renungan kepada kita semua. Secara khusus kita sudah memasuki masa-masa Minggu Advent ini, masa-masa pengharapan atas segala anugerah Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk tetap berbuat baik, berbuahkan yang baik, dan tetap menjadi berkat di dalam kehidupan kita, baik itu melalui perkataan kita ataupun melalui tindakan kita. Jadilah Yesus yang menjadi teladan bagi kita. Tetaplah setia untuk mengikuti Yesus, dan tetaplah setia untuk mengikuti teladan yang telah diberikan Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan, dan tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara, dan Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Di pagi hari ini kami diingatkan kembali melalui firman-Mu agar kami tetap menjadi berkat, agar kami tetap hidup berbuahkan kasih setia, agar kami tetap berbuat baik ketika orang melakukan kejahatan, bahkan caci maki sekalipun kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka sepanjang satu hari ini, berkenanlah Tuhan untuk selalu menyertai seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Bahkan ketika di dalam pergumulan sekalipun, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu setia menopang dan menghibur kami. Terpujilah nama-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.